Di video sebelumnya, kita sudah membuat pengamanan dengan menggunakan Laravel Sanctum untuk melakukan pembatasan dari API yang kita punya dengan menggunakan token dari hasil autentikasi, email, dan juga password. Tapi bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat supaya ada pembatasan hak akses dari API yang kita punya? Misalnya untuk API list produk, dia hanya digunakan untuk user A. Sedangkan API buat produk yang nantinya akan kita buat, dia hanya digunakan untuk user B. Dan di video kali ini kita akan melakukan pembatasan dari API yang kita punya dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh Laravel Sanctum untuk melakukan pembatasan akses berdasarkan role yang ada di tiap token yang dihasilkan dari proses autentikasi. Yang nantinya akan muncul peringatan user unauthorized seperti ini kalau misalnya token yang dimaksudkan tidak punya role untuk menampilkan semua data dan role yang terhubung ke user tersebut akan kita simpan di database kita. Nah, teman-teman, ini adalah channel programming di rumah Rafif. Monggo bisa di-subscribe untuk konten gratis lainnya, dan untuk konten premium yang saya punya, teman-teman bisa cek di website saya di alamat dirumah.rafif.id. Dan selanjutnya, mari langsung saja kita mulai. Ini adalah video kelanjutan dari tutorial kita tentang menggunakan Laravel Sanctum untuk membuat API dengan melakukan pengamanan dengan menggunakan token. Kalau teman-teman belum mengikuti untuk video sebelumnya, silahkan diakses untuk linknya di bagian atas sudah saya siapkan. Nah, berikutnya kita sudah membuat sebelumnya untuk API untuk menampilkan produk ya. Di sini kita berikan nama product list. Kalau kita klik, dia akan menampilkan semua data yang kita miliki di bagian skema produk ya. Dia akan menampilkan 10 data kalau di tempat saya. Nah, berikutnya kita akan membuat satu buah fungsi lagi di mana fungsinya akan digunakan untuk melakukan penyimpanan data. Kalau product list ini nanti ceritanya kita akan membuat supaya dia hanya bisa diakses untuk user dengan token tertentu. Dan kemudian untuk produk untuk melakukan penyimpanan kita akan buat pengaturan supaya dia hanya bisa diakses untuk token yang lainnya ya, untuk user yang lainnya. Nah, berikutnya mari kita buat untuk fungsinya terlebih dahulu. Kita buka di bagian app, kemudian menuju ke bagian HTTP, kemudian controllers, kita menuju ke bagian product controller. Kita sudah punya satu buah fungsi saja, fungsi index ya, untuk menampilkan semua data. Kita akan tambahkan satu buah fungsi, di mana fungsinya di sini adalah fungsi store. Kita akan masukkan, misalnya di sini kita berikan data, new product, ya, kita akan menggunakan model produk yang sudah kita punya. Kemudian kita akan lakukan penyimpanan di sana. Kita mulai dengan memberikan rules terlebih dahulu. Kita berikan rules. Rules-nya misalnya name, dia adalah required, artinya harus diisikan semua. Kemudian kita buat dua lagi, 1, 2. Nah, di bagian yang kedua dan juga yang ketiga kita isikan untuk rules yang berikutnya. Di bagian yang name yang kedua saya ganti menjadi price. Ya, kemudian di bagian yang ketiga saya ganti menjadi description ya. Jadi ada name, price, dan juga description. Kemudian saya akan lakukan validasi di sini. Saya akan berikan validator. Validator dia diambil dari validator dari support facet ini. Kemudian kita lakukan untuk validasinya. Kita panggil dari request, kemudian all. Kita ambil rules kita ya, rules. Oke, berikutnya kita cek terlebih dahulu apakah validatornya ketika proses melakukan validasi dia sukses ataukah tidak ya. Kita masukkan di bagian bawahnya, if validator fails, artinya gagal ya ketika melakukan proses validasi, entah name-nya belum diisi, ataukah untuk price-nya belum diisi, ataukah untuk deskripsinya belum diisi, maka dia akan masuk ke bagian validator fails ini. Kalau misalnya proses validasinya dia gagal, kita akan berikan respon, return, response, kita bentuk menjadi JSON, kemudian kita berikan untuk informasinya di sini, kita berikan statusnya dulu. Statusnya adalah false, kemudian kita berikan message. Message-nya misalnya gagal memasukkan data. Kemudian kita berikan satu lagi propertinya, misalnya di sini data begini. Data diambil dari mana? Dari validator, kemudian kita keluarkan untuk errors-nya. Error seperti ini ya. Kemudian kita berikan juga di bagian bawahnya bisa kita masukkan untuk status code-nya. Misalnya 401 ini ya. Ini pertanda bahwa untuk proses validasi dia gagal. Nah, kalau misalnya dia sudah melewati proses validasi dan dia sudah sukses, artinya tidak ada error di sana, kita masukkan data kita. Kita masukkan data name, kita ambil dari request, kemudian
name. Kemudian kita buat dua lagi, data price. Price kita dapatkan dari request price. Oke, kemudian satu lagi, data description. Description kita dapatkan dari request description. Ya, seperti ini. Kemudian kita save, jangan lupa data save. Ya, kemudian kita berikan responnya, return response. Kita bentuk JSON lagi. JSON kita keluarkan untuk informasinya di bagian dalamnya. Kita berikan status dulu, statusnya adalah true. Kemudian kita berikan message juga, message berhasil memasukkan data begini. Jangan lupa kita berikan juga untuk status code-nya, misalnya di sini adalah 200. Ya, sekarang coba kita tambahkan di bagian roots kita, di bagian API.php. Silahkan menuju ke bagian roots. Ya, kemudian menuju ke bagian API.php. Kemudian kita tambahkan dari yang sebelumnya kita hanya punya product list saja. Kita tambahkan satu lagi di sana ya. Kita akan tambahkan satu lagi di bagian bawahnya sini, di bagian produk tambahkan satu. Di sini misalnya kita ganti ya, bukan lagi get tetapi post. Kalau post kita masukkan di sini di bagian fungsi kita. Fungsi kita simpan dengan nama store ya. Di sini kita copy saja store-nya. Kemudian kita letakkan di bagian index ini. Ya, saya Ctrl S. Kemudian mari sama-sama kita coba ya dengan menggunakan Postman. Saya akan buat satu buah request baru. Saya akan add request, kemudian saya akan memanggil untuk API yang kita punya ini untuk melakukan penyimpanan data atau menambahkan data baru ya di bagian produk. Misalnya kita berikan nama product store. Product store. Kemudian kita panggil untuk alamat dari API kita, saya copy, kemudian saya masukkan di sini. Kemudian kita pilih di sini bukan lagi get, tetapi post. Ya. Kemudian kita masukkan untuk datanya di bagian body. Saya pilih di bagian XWW form encode. Ya. Kemudian kita masukkan untuk key-nya. Key yang pertama misalnya saya masukkan untuk name. Name-nya misalnya kita berikan produknya MacBook misalnya. Kemudian kita berikan price-nya. Price-nya misalnya adalah 100. Kemudian kita berikan description. Description-nya misalnya saya berikan lorem ipsum dollar begini. Ya, kemudian coba saya klik di bagian send. Nanti harusnya dia akan menampilkan informasi bahwa datanya sudah dimasukkan ya. Nah, seperti ini. Ada status false, akses tidak diperbolehkan. Berarti ada yang kurang di sini ya. Nah, kenapa ada yang kurang? Karena di sini kalau kita lihat, kita belum masukkan di bagian authorization-nya, teman-teman. Karena tadi di bagian API.php, kita sudah menentukan bahwa dia menggunakan salah satu middleware-nya adalah dari out, kemudian sanctum. Maka yang perlu kita lakukan, kita perlu menambahkan di bagian Postman kita, di bagian header-nya, untuk mengikutkan token yang kita dapatkan dalam proses login ya. Maka di sini kita copy saja dari bagian product list, karena di sini kita sudah memasukkan di bagian tipe, kemudian bearer token. Nah, tokennya ini kita copy saja, saya Ctrl A di bagian token, saya Ctrl C, kemudian coba saya masukkan di bagian product store, saya ikutkan di bagian bearer token lagi, kemudian saya paste di sini. Ya, kemudian saya klik di bagian send. Kalau misalnya sukses, nanti dia akan memberikan pesannya bahwa data sudah berhasil dimasukkan. Kita coba cek dulu. Nah, ada informasinya constraint column cannot null ya di bagian name, description, update created at. Coba kita lihat di sini ada name, price. Price-nya belum. Coba kita cek dulu di bagian body. Kita masukkan price-nya 100, sudah benar, sudah ada informasi untuk masukkan datanya. Tetapi coba kita lihat di bagian script kita, di bagian product controller ada price, dia sudah require. Kemudian di sini ada price, sudah benar. Di sini request juga price, sudah benar. Tapi di sini kita masukkan untuk request description ya, kurang i teman-teman ya. Di tempat saya ada kekurangan satu huruf ya.
data description, request description. Sekarang kita coba lagi, saya klik lagi di bagian send. Kita cek dulu, oke ya, sudah ada informasi berhasil memasukkan data. Kalau saya cek di bagian product list, kemudian saya klik di bagian send lagi, nanti harusnya sudah ada tambahan satu buah produk ya. Produknya adalah MacBook ya. Coba kita lihat, nah di sini ya. Sudah masuk satu buah data untuk MacBook-nya. Price-nya 100 ya, kemudian description-nya lorem ipsum dollar. Di sini kita sudah punya dua buah API ya, untuk product list, untuk menampilkan semua data, dan product store untuk memasukkan data baru. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat role? Misalnya untuk product list, dia hanya akan didapatkan tokennya dari user A. Kemudian product store, ya API-nya ini, tokennya, bisa digunakan untuk melakukan akses dari API product store ini dari user B. Nah, teman-teman, coba teman-teman buka di bagian database yang teman-teman miliki. Ya, silahkan dibuka di bagian database. Kemudian kita menuju ke bagian tabel personal access token. Ya, di sana ada beberapa kolom ya di bagian tabel personal access token ini. Ada ID, kemudian ada tokenable type, tokenable ID, name token, dan juga di sini ada kolom namanya adalah abilities. Nah, kolom abilities ini digunakan untuk memberikan akses ya kepada token yang kita miliki. Kalau di sini ada tanda bintang, artinya dia boleh melakukan akses ke semua token yang kita punya. Tetapi di sini bisa kita edit ya. Misalnya kita tidak ingin untuk token yang kita miliki ini ya di bagian ID 2 ini dia tidak melakukan akses ke semua data, tetapi hanya untuk data tertentu. Nah, ini bisa kita edit ya. Kita edit misalnya. Kemudian kita akan gantikan dari yang sebelumnya tulisannya adalah bintang seperti ini, tetapi kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya di sini kita akan ganti dengan yang namanya product list misalnya, ya product list. Nah, product list ini digunakan untuk melakukan penyimpanan token tersebut diperbolehkan untuk melakukan akses ke API yang mana. Dan penamaan dari product list ini sebenarnya bebas saja, teman-teman mau misalnya menggantikan dengan data produk ataupun simpan produk bebas saja. Tetapi di sini saya berikan contohnya adalah product minus list ya, saya berikan product minus list. Saya berikan nama product minus list. Nah, supaya dari abilities yang dimiliki di bagian tabel personal access token ini dan isinya adalah product list ini bisa menyambung ya dengan token yang kita akan harapkan supaya dia dibatasi ya di bagian middleware, maka kita bisa berikan di bagian API kita. Kalau yang sebelumnya hanya tulisannya produk-produk seperti ini, kita bisa tambahkan di bagian middleware ini tidak hanya menampilkan out sanctum saja, ya kita bisa tambahkan di dalamnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan supaya di bagian produk untuk menampilkan semua data, dia hanya diperbolehkan hanya untuk yang tokennya ada abilities untuk product list. Maka di sini kita tambahkan ya, tidak cuma out sanctum saja, tapi kita tambahkan di belakangnya ability, kemudian titik 2 product minus list ya, product minus list. Di sini tulisannya adalah product minus list sesuai dengan yang kita masukkan di sini ya, product minus list. Coba saya Ctrl S ya. Sekarang coba saya akan akses di bagian product list ini. Saya klik di bagian send. Nanti dia akan menampilkan pesan error teman-teman ya. Coba kita lihat. Kita coba cek dulu dia melakukan proses pengiriman. Nah, ada pesan seperti ini ya, ada target class ability does not exist. Nah, mengapa muncul tampilan seperti ini? Karena kita belum menambahkan di bagian kernel kita ya, di bagian middleware yang mengarah kepada class ability. Nah, untuk bisa menambahkannya, kita bisa menuju ke bagian Visual Studio Code, kemudian silahkan teman-teman Ctrl P saja. Ya, kita akan cari filenya, kemudian dituliskan di sana tulisan kernel begini. Oke, kemudian silahkan teman-teman ke bagian middleware aliases ini. Ya, kita tambahkan satu lagi untuk pengecekan ability. Kita tambahkan di bagian bawahnya ability, supaya dia mengarah ke bagian ability kita di bagian Laravel.
Laravel /backslash sanctum, kemudian backslash lagi, di sana kita tambahkan yang berikutnya menuju ke bagian HTTP, middleware, kemudian check for any ability ya. Sebenarnya ada pilihan yang lain ya, ada check abilities ini. Nah, bedanya kalau check abilities dia akan melakukan penyaringan sehingga semua data yang kita masukkan kepada abilities ini harus ada semuanya. Tetapi karena di sini kita pengennya hanya satu saja, maka kita pilih di bagian check for any ability ya. Saya gunakan check for any ability seperti ini. Kemudian kita berikan *2.2 class. Saya Ctrl S. Sekarang coba saya akan klik di bagian send lagi. Nah, dia sekarang bisa menampilkan untuk datanya ya. Ada statusnya true, kemudian message-nya data ditemukan, kemudian dia menampilkan semua data di bagian bawahnya. Nah, di sini kita sudah melakukan pengesetan di bagian product list ini. Dia hanya diperbolehkan kalau misalnya sebuah token, dia punya abilities untuk menampilkan di bagian product list. Sedangkan kalau misalnya sekarang kita coba di bagian product store, tentu kita bisa memasukkan seenak kita ya, karena dia menerima semua untuk abilities-nya. Nah, bagaimana kita lihatnya ya? Lihatnya kita bisa lihat di bagian api.php ini ya. Kita sudah memasukkan di bagian ability product list. Sedangkan di bagian product kemudian store, kita belum memasukkan di sana untuk melakukan pembatasan kepada API tersebut hanya untuk ability yang mana. Kalau misalnya kita biarkan kosong seperti ini, artinya dia diperbolehkan untuk diakses semuanya asalkan dia punya token. Tetapi kalau misalnya kita ingin memberikan tambahan untuk persyaratannya, selain dari token, dia harus punya ability untuk product store. Maka di sini misalnya saya akan tambahkan lagi, saya tambahkan ability, di sini adalah product store. Ya, saya Ctrl S. Sekarang mari kita coba ulangi lagi. Kita akan akses ke bagian product store. Saya klik di bagian send ya. Akan ada pesan seperti ini ya, ada tulisannya forbidden. Sekarang coba kita scroll ke bagian bawah atau kita cek di bagian preview. Kita coba lihat hasilnya, ada tulisan invalid ability provided. Artinya ya, token yang kita masukkan di sini sebenarnya sudah benar. Tetapi ketika di bagian api.php dari roots kita melakukan pengecekan dari token yang dimasukkan, ternyata token tersebut tidak punya ability berupa product store ya, atau melakukan penyimpanan data. Nah, untuk bisa memberikan hak aksesnya dan yang bagian awal ini ya, kita coba cek dulu ya di bagian invalid ability ini supaya tampilannya tidak seperti ini ya. Kalau tampilannya seperti ini, kalau misalnya ada aplikasi yang melakukan akses kepada API kita ini, tentunya dia menjadi kebingungan ya, ada tulisan 403 invalid ability provided. Akan lebih bagus kalau misalnya ini kita ganti untuk pesannya menjadi hal yang lebih mudah untuk dibaca dari aplikasi. Nah, coba teman-teman buka di bagian Visual Studio Code, kemudian silahkan di Ctrl P saja, ya, di Ctrl P, kemudian silahkan cari teman-teman di bagian atas tulisannya adalah check, CHAECK, FOR, any ability, ya. ENY ability. Oke, di sini ya, check for any ability. Nah, di sini ini adalah proses untuk menampilkan pesannya kalau misalnya sebuah token dia punya ability ataukah tidak. Nah, di sini defaultnya dia akan memberikan exception-nya ya berupa missing ability exception. Nah, ini kita komen saja. Oke, kemudian kita gantikan ya. Kita akan gantikan dengan return response. Kita berikan response saja di sini. Kemudian kita bentuk menjadi JSON. Kemudian di bagian JSON kita keluarkan untuk errornya ya, error kita berikan infonya misalnya user unauthorized. Ya, seperti ini user unauthorized. Nah, sekarang coba kita ulangi lagi. Saya klik di bagian send ya, nanti harusnya dia menampilkan pesan tadi ya, user unauthorized seperti ini ya. Saya cek di bagian pretty ya, error user unauthorized. Tapi di sini masih 200, coba saya ganti bukan 200 ya, di sini saya ganti misalnya menjadi 401 saja.
Ctrl S, sekarang coba saya ulangi. Nanti harusnya pesannya sama, tetapi di sini sudah berganti untuk status code-nya menjadi 401. Nah, sekarang bagaimana supaya untuk tokennya tersebut bisa punya ability untuk melakukan product store? Salah satu caranya adalah kita bisa menambahkan ya di bagian abilities ini dari yang sebelumnya hanya tulisannya product list ya, misalnya di sini saya edit ya. Dari yang sebelumnya tulisannya hanya product list, kita bisa ganti ya dari product list ini menjadi product store atau kita tambahkan di belakangnya juga bisa ya. Jadi misalnya kita tambahkan lagi product store misalnya. Product store. Maka dengan cara seperti ini dia nanti akan punya dua kemampuan ya untuk tokennya tersebut, product list dan juga product store. Tetapi kalau misalnya kita ingin menambahkannya bukan lewat database, artinya lewat proses yang terjadi di bagian controller, kita juga bisa melakukannya ya. Coba saya back dulu. Oke, kemudian di sini kita akan membuat satu buah user baru dan di mana usernya tersebut akan mempunyai token, di mana tokennya akan bisa digunakan untuk melakukan product store. Coba di sini saya akan buat satu buah user baru ya. Saya akan register user dulu. Dari Abdullah misalnya saya akan buat namanya untuk user yang kedua misalnya adalah Badu misalnya. Untuk emailnya badu@gmail.com. Ini hanya proses untuk register dulu. Kemudian kita akan melakukan proses untuk login, di mana proses untuk login dia akan kita berikan ability berupa product store. Nah, caranya bisa kita masukkan ke bagian out controller. Coba kita lihat dulu di bagian out controller kita. Ya, di bagian out controller, kemudian kita scroll ke bagian bawah ya, ada token data user. Ini adalah proses untuk menambahkan token. Nah, di sini kita bisa tambahkan ya untuk proses menambahkan tokennya tadi tidak cuma create token, tetapi bisa kita tambahkan untuk kemampuan yang kita kehendaki. Nah, di sini kita bisa tambahkan setelah API product ini, kita berikan koma, kemudian kita berikan array di sana. Misalnya kita ingin supaya dia punya kemampuan product list, maka kita berikan di sini product list seperti ini ya. Jadi product minus list sama seperti yang kita berikan tulisannya. Kalau di sini tulisannya adalah product list, maka di bagian out controller product list. Kalau di bagian API ini yang kita akan berikan ability-nya adalah product store, product minus store, maka di bagian out controller kita juga berikan yang sama ya, product minus store. Oke, sementara kita berikan statis seperti ini saja. Kemudian coba kita jalankan lagi proses untuk login ya untuk si Badu. Sekarang saya akan masuk ke bagian login user. Kemudian saya ganti untuk emailnya badu@gmail.com. Saya klik di bagian send, maka dia akan menambahkan token baru untuk si Badu ya. Tokennya 3 kemudian pipe. Coba sekarang kita cek di bagian phpMyAdmin. Kita masuk ke bagian personal access token. Oke, ini adalah token yang ketiga, ini adalah milik si Badu. Kalau kita lihat di bagian abilities, dia punya product store. Artinya apa? Artinya untuk token yang dimiliki oleh si Badu ini, dia boleh melakukan penyimpanan data. Sekarang kita coba masuk ke bagian product store ya. Tapi sebelumnya kita copy dulu untuk token yang dimiliki oleh si Badu ini. Saya Ctrl C, kemudian saya masuk ke bagian product store. Saya isikan untuk tokennya bukan lagi milik si Abdullah tadi ya, tapi saya ganti menjadi milik si Badu. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan masukkan datanya, misalnya saya ganti untuk isian bodinya bukan lagi MacBook misalnya, saya ganti menjadi ThinkPad. Ya, kemudian harganya misalnya 105. Saya klik di bagian send ya. Nanti kalau misalnya ability-nya ini sesuai dengan yang dimiliki oleh di bagian API kita ya, di bagian middleware, maka dia akan menampilkan seperti ini, berhasil memasukkan data. Dan kalau kita cek di bagian product list ya, kemudian kita klik di bagian send, nanti ya dia akan menampilkan untuk datanya. Ingat ya, tokennya di sini ya, ini adalah token si Abdullah tadi ya, bukan token si Badu. Kita coba cek dulu ya dengan menggunakan token si Abdullah. Kita coba scroll ke bawah, kita cari ThinkPad. Nah, di sini ya ThinkPad-nya sudah masuk. Ingat di sini kita menggunakan tokennya si Abdullah ya. Sekarang coba kita ganti tokennya bukan lagi milik si Abdullah, saya akan gantikan tokennya menjadi milik si Badu ya. Saya ganti di sini.
Saya Ctrl V, kemudian saya klik di bagian send, nanti dia akan memberikan pesannya apa? Bahwa usernya unauthorized. Karena di sini kita menggunakan tokennya si Badu. Dan si Badu dia hanya digunakan untuk melakukan penyimpanan data saja ya, tanpa melakukan proses untuk menampilkan data. Nah, teman-teman, di sini kita memasukkan untuk ability-nya ya lewat yang kita lakukan di bagian out controller. Di sini kita masukkan secara langsung ya. Jadi product store kita masukkan secara langsung. Kalau misalnya kita ingin menjadi product list, maka kita masukkan juga ya cara yang sama product list ya. Kita gantikan dan juga kita tuliskan di sini dengan menggunakan product list. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalnya kita ingin dia menjadi lebih terstruktur ya, artinya tidak hardcode seperti ini, kita langsung masukkan ke bagian coding yang kita miliki. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang kita buat tabel saja, di mana tabelnya akan menyimpan role, kemudian kita akan buat satu buah tabel lagi untuk menyimpan relasi antara satu user dengan role apa yang akan kita tambahkan. Nah, caranya sekarang teman-teman silahkan buka lagi di bagian terminal, kemudian buka untuk terminal yang kedua. Ini coba saya clear saja. Kemudian saya akan membuat untuk tabel yang pertama. Untuk tabel yang pertama saya akan berikan namanya misalnya adalah role begitu ya. Saya akan tuliskan PHP artisan make model, kita berikan nama modelnya role. Kemudian kita langsung berikan juga untuk proses migration-nya. Kita berikan minus migration seperti ini. Kita coba enter. Nanti harusnya dia membuat dua buah file ya, file untuk modelnya dan juga file untuk melakukan migration-nya. Nah, saya akan buka dulu untuk file yang kedua ya, untuk create roles tabel. Saya klik kemudian kontrol kemudian klik. Dari yang sebelumnya tulisannya hanya ID dan juga timestamp, saya akan tambahkan satu lagi tabel, kemudian berikan saja string. Stringnya kita berikan role name ya untuk nama dari role-nya ya. Kemudian kita akan tambahkan proses untuk memasukkan data default-nya pertama kali ya. Saya akan tambahkan di sana misalnya yang bagian atas saya ambil dulu untuk modelnya model role ya, model role kita menggunakan PHP IntelliFans. Kalau saya pilih role seperti ini nanti di bagian atas sudah ditambahkan ya untuk app models role. Saya masukkan role, kemudian saya akan create, kemudian saya bentuk menjadi array, masukkan yang pertama, saya akan masukkan untuk role yang pertama di sini adalah product list, ya ini adalah isian yang pertama, kemudian saya copy lagi, saya masukkan untuk yang kedua, kalau yang pertama adalah product list, yang kedua adalah product store. Ya, ini untuk di bagian migration-nya. Sekarang kita buka untuk models kita. Kita tambahkan di sini untuk protected kita ya. Kita masukkan untuk isiannya protected label. Di sini kita masukkan role name seperti ini. Ya, sekarang kita coba masukkan untuk datanya. Saya masukkan perintahnya PHP artisan migrate. Saya enter, nanti harusnya dia akan membentuk satu buah tabel baru, nama tabelnya adalah roles ya, kemudian dia akan punya dua buah data. Sekarang mari kita coba cek di bagian database Laravel Sanctum kita, kemudian kita coba cek di bagian struktur kita ya, struktur roles, saya klik di bagian browse, dia harusnya punya dua buah data ya, ada product list dan juga product store. Sekarang kita akan buat satu buah tabel lagi untuk menghubungkan antara roles dengan user. Ya, kita akan buka lagi di bagian Visual Studio Code. Saya clear dulu. Kemudian saya akan masukkan perintah untuk membuat migration kita ya. Saya masukkan PHP artisan make. Kita buat untuk migration-nya. Migration. Kemudian kita akan buat create user role tabel. Create min underscore user underscore role underscore table. Kemudian saya akan enter. Kita coba lihat untuk migration-nya. Ini ada create user role tabel. Saya klik saja. Maka dia akan membuka untuk bagian migration ini. Ini isiannya hanya ID dan juga timestamp. Saya akan membuat dua buah kolom lagi, di mana kolomnya tersebut akan terhubung ya atau tersambung dengan tabel user dan juga tabel role.
Caranya di sini saya masukkan tabel, kemudian saya akan hubungkan untuk kolom yang kedua ini supaya terhubung ke tabel user. Caranya foreign ID, dia akan kita sambungkan dengan user dan untuk kolomnya adalah kolom ID. Kemudian kita berikan di bagian bawahnya, constraint. Oke, kemudian tambahkan satu lagi. Di sini yang atas user ID, kalau yang di bagian bawahnya kita berikan role ID, kita berikan yang sama constraint. Ya, dari user ini adalah mewakili dari tabel user. Kemudian ID ini adalah kolomnya. Kemudian role di bagian bawah ini adalah tabelnya. Kemudian ID-nya di bagian belakangnya ini adalah digunakan sebagai kolomnya. Sekarang coba kita jalankan untuk proses migration lagi. Saya klik dulu. Kemudian saya masukkan PHP Artisan Migrate. Saya enter, nanti harusnya untuk skema dari user role ya, dia akan ada sekarang di bagian database kita. Saya refresh, kemudian coba kita lihat di sini ada user role ya. Kita lihat di bagian struktur nanti akan ada user ID dan juga role ID dan juga sudah menjadi foreign key ya, menuju ke bagian tabel user serta tabel role. Sekarang coba kita akan masukkan data ke bagian tabel user role ini ya. Dari yang sebelumnya dia masih kosong seperti ini, saya akan masukkan dua buah data ya. Yang pertama, saya akan memberikan akses kepada Abdullah, di mana Abdullah saya akan berikan aksesnya hanya product list saja. Oke, kemudian berikutnya saya akan memberikan hak akses kepada Badu ya. Kemudian role-nya adalah product store. Oke, kalau sudah seperti ini saya akan klik di bagian go ini saja. Sehingga dia akan menambahkan dua buah data di bagian tabel user role. Saya klik di bagian browse. Nah, seperti ini ya. User ID dia punya ID-nya adalah 1 ya. Kalau kita arahkan kursor kita ke bagian atasnya, sehingga user ID 1 dia adalah miliknya si Abdullah. Dia punya role adalah product list. Kemudian user ID 2 di sini kalau kita arahkan kursor kita ke bagian atasnya, dia adalah milik si Badu. Kemudian role ID-nya adalah 2. Kalau kita arahkan untuk kursor kita ke bagian atasnya, dia memiliki untuk role-nya adalah product store. Nah, kita sudah siapkan untuk tabel, di mana tabelnya melakukan menghubungkan ya antara tabel user dan juga tabel role. Sekarang kita perlu menyesuaikan di bagian controller kita, supaya dia bisa mengambil untuk role-nya sesuai dengan yang kita miliki di bagian tabel user role tadi. Ya, coba kita lihat. Nah, saya akan close dulu, karena saya close, sekarang saya akan menuju ke bagian out controller. Ya, dari yang sebelumnya tadi kita memasukkan untuk ability-nya langsung hardcode seperti ini teman-teman ya. Kita tidak mengambil dari role yang ada di bagian tabel. Sekarang kita akan ganti supaya dia mengambil dari tabel kita ya. Caranya saya akan buat sebuah variabel role di mana tabel role ini dia akan mengambil dari role. Coba kita lihat role. Role kita punya model role ya. Pastikan di bagian atas sudah ditambahkan app model role. Kita sudah masukkan role-nya. Kemudian kita akan lakukan untuk join-nya. Kita akan join-kan untuk tabel role ini dengan tabel yang lain. Tabel yang akan kita join-kan adalah tabel user role. Ya. Kemudian tabel user role ini dia akan terhubung dengan tabel role dengan menggunakan user role ID. Kita berikan di sini penghubungnya adalah sama dengan. Kemudian user role ID dia akan punya gabungan dengan role titik ID ya, roles titik ID seperti ini. Kita tambahkan lagi di bagian bawahnya karena di sini dia selain terhubung dengan user role ya, dia juga terhubung dengan tabel users ya. Kita join lagi. Join, kemudian di sini adalah tabel users. Kita akan gabungkan ya antara users.id sama dengan dari tabel kita yang namanya user role.user ID seperti ini. Oke, kemudian coba kita akan keluarkan datanya, di mana data tersebut dari where, kita berikan where
where-nya adalah user ID, isiannya dari data user ID. Ya, data user ID seperti ini. Coba kita akan print R dulu teman-teman ya. Kita akan print R di sini. Atau kita daidam saja ya, dd roll. Pastikan dulu kita dalam proses untuk login ya. Dalam proses untuk login, sekarang coba saya akan hilangkan dulu untuk semua token yang kita miliki. Saya masuk ke bagian personal access token, saya check all, kemudian saya delete. Oke, sehingga kita tidak punya token satupun. Saya akan masuk ke bagian login user, saya akan mulai dari Abdullah ya, Abdullah. Abdullah harusnya dia punya untuk tokennya, ability-nya adalah product list. Saya klik di bagian send ya, coba kita lihat untuk datanya seperti ini. Coba saya preview. Oke, di sini preview untuk datanya user role ID, ID like binary. Coba kita lihat di sini namanya adalah Abdullah. Kelihatannya sudah terbentuk untuk datanya. Sekarang coba kita keluarkan lagi, tidak hanya menggunakan where seperti ini, kita akan keluarkan dia hanya kolom tertentu saja ya. Kolom yang akan kita keluarkan hanya role name saja ya. Kita masukkan plug ya supaya dia mengambil untuk kolom tertentu dan kita bentuk sebagai array. Plugnya dari roles, tabel roles, kemudian nama kolomnya adalah role name. Ya, sehingga terus kemudian kita masukkan di sini to array. Ya, supaya dia menjadi array ya, to array. Oke, coba kita daidam lagi. Kita berikan role, Ctrl S, coba kita ulangi dulu. Harusnya untuk si Abdullah ini, untuk role-nya hanya satu ya, namanya adalah product list ya. Isinya hanya satu saja seperti ini, product list. Nah, dari product list ini kita akan keluarkan dan kita akan masukkan ke bagian proses membuat token. Ya. Sehingga bisa kita masukkan di sini untuk role-nya. Kita tidak perlu masukkan product store seperti ini, tapi kita langsung ambil dari role kita. Nah, kalau kita hanya memasukkan dengan cara seperti ini, akan ada kemungkinan kalau misalnya sebuah akun ya, dia tidak punya role sama sekali. Makanya kita berikan sebuah cara ya, supaya dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah role-nya kosong ataukah tidak. Kalau misalnya dia tidak punya role atau dia punya role-nya adalah empty seperti ini, kita berikan tulisan role. Kita berikan saja seperti ini ya. Kita masukkan role-nya default saja. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba cek. Saya klik di bagian send ya. Nanti harusnya dia akan mengeluarkan untuk tokennya. Tokennya ini. Sekarang kalau misalnya saya masukkan ke bagian product list, karena di sini untuk ability-nya hanya untuk menampilkan data. Saya paste di sini, kemudian saya send ya. Dia akan menampilkan semua datanya ya. Semua datanya sudah bisa ditampilkan. Sekarang saya akan coba di bagian product store, teman-teman. Saya akan masukkan di bagian product store ini, saya delete, saya paste, saya send. Nanti harusnya dia tidak bisa ya, karena untuk tokennya ini hanya untuk product list saja, belum product store. Sekarang saya akan masukkan untuk bagian login yang kedua. Dari yang sebelumnya Abdullah, memang Abdullah ini dia hanya punya product list saja. Sedangkan yang punya product store adalah si Badu ya. Saya akan masukkan Badu. Saya klik di bagian send ya. Dia akan punya token nantinya. Ini tokennya si Badu. Saya copy, saya Ctrl C. Sekarang saya masukkan ke bagian product store, masukkan ke bagian bir tokennya. Kemudian misalnya di sini untuk bodinya saya berikan data baru, misalnya untuk produknya misalnya adalah MSI misalnya. Kemudian price-nya saya berikan 110. Saya klik di bagian send. Nanti harusnya akan ada pesannya ya, berhasil memasukkan data. Ya. Sekarang kalau misalnya saya cek ya di bagian si tokennya yang dimiliki oleh si Abdullah, nanti harusnya ada data baru ya, namanya MSI. Coba kita lihat. Nah, di sini ya MSI.
MSI price-nya 110. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang saya akan mendaftarkan user baru, di mana user baru nanti dia punya kemampuan untuk mengambil data dengan menggunakan ability product list serta product store. Coba ya, saya akan membuat user baru. Usernya misalnya namanya adalah Chandra. Emailnya adalah chandra@gmail.com. Saya klik di bagian send. Harusnya nanti akan ada pesannya berhasil memasukkan data baru. Sekarang saya akan register. Ya, saya akan masukkan ke bagian login user, emailnya saya masukkan. Nah, kalau misalnya kita langsung send seperti ini, dia kosong ya, karena dia belum kita berikan role sama sekali di bagian phpMyAdmin yang kita punya. Nah, supaya dia punya role ya, kita masuk ke bagian user role, kita akan tambahkan 2 buah baris baru ya. Akan insert, kita akan masukkan untuk yang pertama adalah Chandra. Dia punya role product list, kemudian kita masukkan lagi yang sama, Chandra. Dia punya untuk product store. Ya, kemudian kita klik di bagian Go. Oke, harusnya sekarang menjadi 4 buah data. Untuk user ID 3, dia punya role 1 dan juga 2. Sekarang kita akan memasukkan yang dimiliki oleh si Chandra ini untuk membuat token baru. Saya klik di bagian Send. Ya. Maka nanti dia akan membuat token, tokennya adalah 6, ya, kemudian N1V dan sebagainya ini. Ini saya copy. Kemudian saya cek di bagian product list, saya akan masukkan token yang dimiliki oleh si Chandra ini. Saya paste di sini, kemudian saya send. Nanti harusnya dia akan menampilkan untuk semua data yang dimiliki di bagian product list. Sekarang kita coba berikutnya di bagian product store ya. Kita masukkan token yang dimiliki oleh si Chandra. Saya paste di sini. Kemudian saya akan membuat data baru misalnya Apple misalnya. Apple, kemudian nilainya adalah 115 misalnya. Saya klik di bagian send, nanti harusnya dia berhasil juga memasukkan data. Dan kalau kita cek di bagian product list, saya klik lagi di bagian send, nanti harusnya akan ada data baru ya, namanya adalah Apple. Dan kalau kita cek lagi di bagian phpMyAdmin, di bagian tabel personal access token, nanti akan ada 3 buah data. Data yang dimiliki pertama dimiliki oleh si Abdullah. Data yang kedua dimiliki oleh si Badu. Kemudian data yang ketiga yang memiliki abilities product list serta product store ini dimiliki oleh si Chandra. Itu dia teman-teman pembahasan kita tentang bagaimana cara kita bisa memberikan role kepada token yang kita miliki. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.